Hai Mams, apa kabar semuanya? Anak-anak sehat? Nah, kali ini kita akan membahas tentang bonding. Jadi, bonding atau kelekatan antara orang tua dan anak. Maksudnya, kalau kita memiliki kelekatan yang erat dengan anak, jadi semakin baik bonding kita dengan anak, maka akan menimbulkan rasa kasih sayang, rasa aman, rasa nyaman yang lebih baik lagi antara orang tua dan anak. Ini akan membuat ya hubungan makin baik, komunikasi semakin baik. Jadi bonding adalah salah satu kunci juga nih Mams. Nah, gimana caranya supaya bonding antara ibu dan anak ini dapat berjalan dengan lebih baik gitu. Nah, yang pertama adalah dengan uh, memulai dari kandungan gitu. Jadi sebenarnya bonding itu sudah bisa dilakukan antara ibu dan anak mulai dari anaknya masih di dalam kandungan. Jadi misalnya ini ya lihat perut kita ajak bicara, kita elus-elus gitu. Dan misalnya kalau anaknya ya umuran 6 bulan, kehamilan 6 bulan udah bisa terasa gerakannya, terasa ya ada gerakannya, itu kita bisa ajak ngobrol gitu, dek lagi apa, atau dek hari ini ikut sama mama ke kantor ya, atau hari ini bantu mama kerja ya gitu gitu. Jadi apapun yang terjadi pada ibu, mulai dari stres, kemudian stres, kemudian nutrisi, kemudian juga eh, kondisi kesehatan ibu pasti akan berpengaruh banget kepada anaknya gitu. Jadi makanya mulailah untuk membangun bonding mulai dari si anak masih dalam kandungan. Nah, yang kedua adalah dengan menyusui ya, setelah melahirkan yaitu menyusui. Nah, masa menyusui ini tuh nggak cuman sekadar ya kita memberikan ASI kepada anak. ASI adalah makanan atau ASI adalah ya susu terbaik untuk anak gitu, untuk anak bayi, tapi lebih dari itu gitu. Proses menyusui itu dimana si anak ada di dalam gendongan kita, di dalam dekapan kita sangat dekat dengan anak gitu, kayak jarak mata kita ke mata anak itu cuman 30 cm ya kayaknya ya. Dan optimal banget gitu untuk membangun bonding. Kita bisa melihat anaknya, kemudian kita bisa ngomong sama dia, kita bisa berbagilah rasa dengan anak gitu. Walaupun mungkin sepertinya anak bayi itu belum tahu ya, belum paham, tapi ternyata sebenarnya mereka merasakan loh Mams. Nah, selain itu proses yang selanjutnya adalah dengan skin to skin. Nah, salah satunya tadi sudah ya tentang menyusui, atau ya perbanyak berpelukan gitu, atau kalau untuk anaknya masih bayi ya persering lah skin to skin. Misalnya anak ditaruh di dada orang tuanya, baik di dada ibu atau ayahnya gitu, jadi skin to skin aja. Nah, itu akan meningkatkan bonding antara ibu dan anak. Terus selanjutnya untuk meningkatkan bonding adalah bisa tidur dengan anak gitu. Jadi mungkin ada orang tua yang memang tidur bareng dengan anaknya di kamar dia, jadi anaknya dibawa ke kamarnya gitu, dan kami juga seperti itu. Jadi ya walaupun tempat tidur terasa sempit, tapi jadi kan lebih hangat ya. Jadi ya posisikanlah seoptimal mungkin gitu, semaksimal mungkin ketika anaknya masih kecil. Jadi tidur bersama anak juga salah satu sarana untuk meningkatkan bonding. Nah, selanjutnya adalah dengan sering-sering ngobrol, sering-sering tatap-tatapan sama anak, dari mata ke mata, kayak tatapan yang dalam gitu. Kita ngeliat matanya, wajah dia dengan wajah kita itu ketemu gitu. Jadi mata kita dan matanya ketemu, terus kita ajak ngobrol. Kita ya ceritain lah, mungkin membacakan cerita, ngajak ngobrol, mungkin menanyakan hari ini dia ngapain, terus atau membahas hal-hal yang menyenangkan lah bersama anak. Itu salah satu hal yang bisa juga meningkatkan bonding antara orang tua dan anaknya. Terlebih lagi untuk kita sebagai ibu-ibu pekerja ya Mams, yang memang yang kita butuhkan adalah kualitas, atau ya karena secara kuantitas kita pasti nggak bisa 1 kali 24 jam bersama anak terus, tapi kalau kita punya waktu yang berkualitas gitu, tetap kita bisa jaga bonding antara ibu dan anak itu gitu. Jadi kayak ya ngobrol, saling tatap-tatapan, saling kayak ngomong tuh, menatap anak, jauhkan dari gadget, karena gadget itu salah satu distraksi juga buat kita kepada anak itu. Mungkin juga salah satunya tadi ya, balik lagi ke menyusui, mungkin ada, termasuk saya pas menyusui itu main handphone gitu, mungkin karena itu mungkin bisa me time ya.
boleh-boleh aja, nggak ada yang salah dengan hal itu, tapi mungkin lebih baik lagi kalau kita bisa menahan diri sebentar, menikmati momen kita menyusui dengan menyusui anak. Kayaknya mungkin lebih indah ya, walaupun saya nggak sesempurna itu, saya juga main handphone kok waktu nyusuin gitu, tapi kita sama-sama ingatkan aja. Nah, selanjutnya cara untuk membangun bonding antara ibu dan anak adalah dengan saya lupa, bentar ya, lagi sih. Nah, selanjutnya adalah dengan memberikan pijatan gitu. Bayi atau ya mungkin anak toddler itu mulai dari bayi aja sebenarnya anak-anak itu sudah bisa dipijat. Ya, tentu saja dengan gentle massage. Selain untuk bonding, dengan memassage anak itu juga bisa melancarkan ya sirkulasinya, kemudian merilekskan anak, membuat anak juga tidur lebih tenang gitu. Jadi banyak hal atau manfaat positif sih yang bisa kita dapat kalau kita rajin nih untuk melakukan pijat bayi atau itu massage si anaknya gitu. Tentu aja massage ini harus gentle, nggak boleh yang keras-keras, tapi yang memang cukup gentle dan memang cukup bisa dirasakan senyamannya si anak gitu. Biasanya itu salah satu hal yang bisa meningkatkan bonding kita dengan anak. Nah, yang terakhir adalah dengan mengajak anak berjalan-jalan gitu. Kalau yang saya sempat mengikuti seorang selebgram ya, yang dia memang melakukan circle time bersama anaknya. Salah satunya mungkin bisa dengan ini, dengan mengajak anak berjalan-jalan. Gak perlu jalan-jalan yang jauh atau pelesiran ke luar negeri, tapi cukup dengan ke yang terdekat aja, misalnya di jalanan komplek atau di jalanan dekat rumah. Di situ kita bisa membangun suasana positif, membangun kedekatan antara ibu dan anak, antara orang tua dan anak, sekaligus kita bisa mengajarkan hal-hal yang berkaitan dengan alam gitu. Misalnya lihat deh, itu bunga indah ya, bunga ciptaan Allah gitu, karena Allah itu memang indah, dan sekaligus mengajarkan nilai-nilai yang berkaitan dengan agama gitu, dengan ciptaan sang pencipta. Jadi intinya luangkan aja waktu semaksimal kita dengan anak, dan waktu yang kita luangkan itu kita gunakan dengan berkualitas. Ya mungkin segitu aja video kali ini. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Terima kasih sudah menonton. Dah.